Halo semuanya, Haidir Nursandi di sini. Dalam video kali ini kita akan mempelajari bagaimana refrigeran bekerja dengan sistem HVAC. Hal itu sangat penting Anda memahami cara kerja refrigeran, bagaimana ia mengubah fase dan bagaimana menggerakkan energi panas di sekitar sistem. Teman-teman, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Danfoss, sponsor kami untuk episode hari ini. Danfoss adalah sumber informasi dan sumber daya yang Anda tuju, yang dapat membantu Anda melalui transisi industri pendingin, refrigeran alami, dan ramah iklim. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua peraturan baru dan efeknya, dan mereka siap untuk membagikan pengetahuan mereka dan solusi dengan Anda. Mereka juga membuat alat berguna seperti panduan retrofit refrigeran mereka, alat GGWP rendah, dan juga aplikasi Cool Selector yang tersedia secara gratis di situs web mereka. Anda dapat mengunjunginya sekarang dengan mengunjungi refrigerant.danfoss.com. Baiklah, langsung saja ke videonya. Sekarang tidak masalah apa jenis sistemnya. Anda melihat jauh-jauh dari lemari es di rumahmu. Untuk unit split, sederhana dan bahkan pendingin industri besar, pada dasarnya mereka semua bekerja sama. Dan itu karena mereka melewatkan refrigeran di antaranya. Komponen utama evaporator, kompresor, kondensor, dan perangkat ekspansi. Saat kita mengatakan refrigeran, yang kita maksud adalah fluida yang bisa direbus dan cair menjadi uap, dan juga dikondisikan dari uap kembali menjadi cairan. Dan ini harus bisa terjadi lagi dan lagi dan lagi, tanpa kegagalan. Lantas, apa yang digunakan untuk refrigeran? Kita akan menggunakan air yang akan berhasil dan digunakan dalam pendingin absorpsi. Sekarang jika Anda belum menonton video kami tentang pendingin penyerapan, saya sangat menyarankan Anda melakukannya. Kami juga banyak video menarik lainnya seperti pendingin udara dan HVAC hanya umum, video layanan bangunan. Jadi periksa ini saat Anda punya waktu. Tapi alasan kami biasanya tidak menggunakan air yang sama, karena ada unit pendingin yang dibuat khusus, refrigeran yang dirancang khusus untuk tugas ini, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik. Di layar Anda akan melihat beberapa yang lebih umum. Refrigeran yang digunakan saat ini yaitu adalah R22, R134A, dan R410A. Jika Anda tidak tahu apa arti angka R, maka jangan khawatir, kita akan melihat file berbagai jenis zat pendingin di video berikutnya, sama dengan pro dan kontra dari mereka, terutama potensi dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang Anda lihat di layar, refrigeran ini memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan dengan air. Jadi mereka membutuhkan sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi uap, dan itu berarti mereka dapat mengekstrak panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer kemudian mendidih. Titik air adalah 100 derajat Celcius atau 112 derajat Fahrenheit. Tapi R134A memiliki titik didih yang adil, minus 26,3 derajat Celcius atau minus 15,34 derajat Fahrenheit. Jadi kita bisa menggunakan suhu ruangan yang merebusnya dan hilangkan panas dari ruangan dan menyebarkannya ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita lihat bagaimana refrigerannya benar-benar bergerak di sekitar sistem. Jadi kita akan mulai kompresor, karena itu kekuatan pendorong refrigeran mendorongnya di sekitar sistem. Ada juga jenis kompresor yang berbeda, tapi dalam video ini kita hanya melihat dasarnya. Tipe piston buat saja sangat jelas, mudah untuk memahami cara kerjanya. Jadi refrigeran masuk ke kompresor, suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik masuk refrigeran dengan cepat mengompresnya. Ini memaksa molekul bersama. Jadi jumlah molekul yang sama masuk ke ruangan yang lebih kecil. Ini meningkatkan laju tumbukan molekul. Nah, mereka semua terus-menerus terpental. Saat mereka bertabrakan, mereka mengubah milik mereka. Kinetik menjadi panas. Suatu saat sama semua energi yang dimasukkan oleh kompresor diubah menjadi energi internal di dalam refrigeran. Ini menghasilkan refrigeran, peningkatan internal, entalpi, suhu, dan tekanan. Dan Anda akan tahu jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda. Pompa menjadi sangat panas saat tekanan meningkat. Refrigeran sekarang berasal dari kompresor, sekitar ke dalam kondensor. Kondensor adalah tempat semua panas yang tidak diinginkan dibuang keluar ke atmosfer. Ini akan mencangkup semua panas dari gedung serta panas dari kompresor. Saat refrigeran memasuki kondensor, suhu harus lebih tinggi
dari udara di sekitarnya agar panas berpindah. Semakin besar perbedaan suhu, semakin mudah berpindahan panasnya. Refrigeran masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu tinggi. Kipas akan meniupkan udara ke seluruh kondensor untuk menghilangkan panas, seperti meniup sesendok sup panas untuk mendinginkannya. Saat udara bertiup melintasi tabung, ia akan menghilangkan energi panas dari refrigeran. Saat refrigeran melepaskan panas ini, itu akan mengembung menjadi cairan. Jadi pada saat refrigeran meninggalkan kondensor, itu akan menjadi cairan yang benar-benar jenuh. Masih pada tekanan yang lebih tinggi tetapi juga sedikit lebih dingin. Meskipun entalpi dan entropinya akan menurun. Sekarang Anda akan melihat jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas. Anda akan melihat semua uap air mulai keluar darinya. Dan juga uap bersentuhan dengan kaca yang bersuhu lebih dingin. Itu akan mengembung dan uap itu kemudian akan membentuk uap. Dan itu akan, karena mengembung, itu akan menggelinding ke bawah dan masuk ke bagian bawah kaca lagi. Kembali menjadi cairan. Selanjutnya, refrigeran keluar dari kondensor sekitar dan ke dalam perangkat ekspansi. Dalam hal ini, kita punya katup ekspansi termal. Katup ekspansi mengukur aliran refrigeran ke dalam evaporator. Dalam contoh ini, kami menggunakan katup ekspansi termal yang menggunakan baut kapiler untuk mengontrol aliran melalui katup. Katupnya agak mirip dengan nozzle semprot. Ini memiliki tekanan tinggi di satu sisi dalam botol dan ada sisi bertekanan rendah tepat setelah nozzle. Saat pelatuk ditekan, cairan akan lewat dan ini akan menjadi campuran cairan dan uap. Jadi saat pendingin melewati katup ekspansi, ia akan melakukan ini dan akan berkembang. Karena pipa selain itu masuk ke evaporator, berada pada tekanan yang lebih rendah sehingga refrigeran akan dapat berkembang untuk mengisi ini. Saat mengembang, ia mengurangi tekanan dan suhu. Sama seperti jika Anda memegang kaleng deodoran atau kaleng cat semprot dan akan menekan nozzle. Anda akan merasakannya menjadi lebih dingin dan dinding wadah kanan akan berkurang saat Anda melakukannya. Jadi, refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi pada tekanan dan suhu rendah. Dan itu akan langsung menuju ke evaporator. Evaporator menerima refrigeran. Dan kipas meniupkan udara hangat ke seluruh gulungan. Suhu udara akan lebih tinggi dari suhu refrigeran dingin. Dan ini memungkinkannya menyerap lebih banyak energi. Mendidihkan refrigeran menjadi uap. Mirip seperti memanaskan panci berisi air. Panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap-uap. Dan uap akan membawa panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di atas uap wajan, maka Anda akan merasa sangat panas. Tolong jangan lakukan itu di rumah. Refrigeran memiliki titik didih yang sangat rendah. Jadi, suhu ruangan sudah cukup untuk merebusnya menjadi uap. Refrigeran pergi sebagai uap jenuh pada tekanan dan suhu rendah. Suhu hanya sedikit berubah, yang membingungkan banyak orang, tapi alasannya tidak bertambah, karena sedang mengalami perubahan fase dari cairan menjadi uap. Jadi, energi panas digunakan untuk itu, memutus ikatan antar molekul. Tetapi entalpi dan entropinya akan meningkat. Dan kesinilah energi mengalir. Suhu fluida hanya akan berubah sekali, tidak lagi mengalami perubahan fase. Baiklah teman-teman, itu saja untuk video ini. Saya harap Anda akan menikmatinya dan itu membantu Anda. Sebelum mengakhirinya, saya ingin mengucapkan satu kali lagi terima kasih kepada Danfoss karena mensponsori episode ini. Sumber refrigeran tersedia di refrigeran.danfoss.com.